Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Endang Minggi. Hari ini aku akan berbagi resep, yaitu cara membuat jamu beras kencur yang rasanya sangat seger, nikmat, dan resep ini lain daripada yang lain. Dan ini aku dapat resepnya dari bibi aku yang jualan jamu dari masih muda sampai usia tua. Oke, langsung aja disimak video aku ya. Sediakan air sebanyak 2 liter, 2 lembar daun pandan, masukkan 150 gram gula jawa, masukkan 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Garam ini tujuannya untuk mengikat si jamunya nanti kalau diminum, supaya nggak langsung keluar, biar berfungsi dulu di badan. Dan garam ini juga untuk menambah rasa supaya jamunya nanti lebih enak. 4 kelereng asam jawa, kemudian beri sedikit air dingin, lalu diaduk atau diremas-remas, lalu masukkan ke dalam airnya. Kemudian semua bahan ini direbus sampai mendidih, kemudian pandannya mengeluarkan aroma, kemudian gulanya sudah larut sempurna dan juga asamnya sudah keluar aromanya. Kalau sudah mendidih dan aroma pandannya sudah keluar, kita matikan apinya. Kemudian dinginkan dahulu, nanti kalau sudah hangat-hangat kuku baru kita bikin jamunya. Sambil menunggu air asam dan juga daun pandan dan juga gulanya dingin, kita akan blender kencurnya. Jadi sediakan 100 gram kencur, tidak perlu dikupas, asal dicuci bersih. Masukkan ke dalam blender. Kemudian sediakan juga 50 gram jahe. Biji kedawung ini banyak sekali kegunaannya. Ini bisa didapat di online shop. Ini kegunaannya untuk sakit perut, meringankan sakit perut, masuk angin, pokoknya macem-macem. Pemirsa bisa searching di Google ya, kegunaan kedawung ini, dan juga menambah rasa supaya lebih lezat jamunya. Oke, kita masukkan. Lalu sediakan juga 100 gram beras. Beras ini direndam dahulu semalaman, jadi sorenya kalau bikin pagi, sorenya itu direndam dengan air panas juga bisa, air dingin juga bisa. Kemudian ditiriskan. Ini saya memerlukan 100 gram beras ya, bukan beras ketan, beras biasa saja. Masukkan. Kemudian beri 250 gram air masak. Bisa juga air kemasan, air galon juga bisa. Jadi di sini tidak ada penambahan air mentah ya, semuanya air masak. Lalu kita blender. Sudah, kita matikan, kita angkat. Kalau rebusannya ini sudah dingin, baru kita masukkan blenderan beras dan juga kencur, juga jahe ini ke dalam larutan asam, kemudian garam, pandan, dan juga gula merah, gula putih. Masukkan ke sini, kita saring ya. Aduk supaya airnya jatuh.
Ini ada ampasnya, kemudian kita bisa pegang ampasnya. Nah, kalau sudah betul-betul lembut, ini tidak perlu di blender lagi. Tetapi kalau masih kasar berasnya, bisa di blender lagi dengan air ini, air rebusan tadi ya. Oke, karena ini sudah halus, tidak saya blender lagi. Oke, ini biarkan, jangan dibuang dahulu. Kita sisihkan. Ini kita aduk. Nah, setelah diaduk seperti ini, yang bagian ini, rebusan ini, dan sudah dicampur dengan kencur dan juga jahe, kita akan saring lagi. Sediakan wadah lain, kemudian saringannya ini, ampasnya tidak perlu dibuang. Kita saring airnya. Nah, ini supaya ampasnya ini yang kalau masih ada sarinya bisa turun ke bawah. Jadi tinggal ampas yang kasar saja seperti ini. Terus disaring sampai ini semuanya selesai. Ampasnya tinggal yang kasar saja. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, ini hasil beras kencurnya, dan ini tahan di suhu ruang selama 2 hari. Kalau di dalam botol itu harus sering dibuka. Misal kalau sudah 2 hari disimpan di dalam botol, itu harus dibuka karena nanti akan ada proses fermentasi, tetapi masih bisa diminum, malah makin enak karena apa ya, seperti ada sodanya. Seperti ini. Kalau untuk dijual bisa dimasukkan ke dalam botol. Ini botol bersegel ya. Dan cara mengisinya sampai di leher botol, sampai di sini. Oke, kita tutup sampai bunyi klik. Dan sampai di sini video saya. Terima kasih buat yang sudah menonton, sudah subscribe, sudah like, kemudian sudah menekan tombol loncengnya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, dan sampai di sini video saya. Bye, selamat mencoba.